Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kedamaian. Selamat datang di Pena Kehidupan Podcast. Catatan sederhana mengenai kehidupan. Teman akurat, penambah semangat, yang tentunya dengan hangat akan menemani waktu kalian kali ini ya sobat. Apa kabar sobatku? Penyimakku tercinta dan budiman tentunya dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan petunjuk yang terbaik oleh Sang Rob dalam mengarungi kehidupan ini ya. Amin. Semoga yang lagi mencari jodoh mendapatkan jodoh ya secepatnya. Amin. Semoga yang lagi nabung nih buat ngehalalin si doi dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok saya jadi tersinggung ya? Saya nabung gak ya? Nabung buat apa? Ya nabung buat ngehalalin si doi lah. Oh, ngehalalin si doi. Nah, pertanyaannya, emang udah punya doi? Wah, nggak tahu kan? Punya belum ya? Tahu, gelap. Sedikit nggak penting sih ngebahas kayak gini, ngebahas jodoh. Tapi nantinya bakalan menjadi perhatian yang besar buat kita ya. Kita bahas lain kali aja lah ya. Ngomong-ngomong, selamat bertemu kembali, selamat datang kembali di Pena Kehidupan Podcast. Semoga teman-teman selalu merasa nyaman ya dengar podcast ini. Dan semoga teman-teman banyak mengambil motivasi dan juga solusi dari podcast ini, oke? Di podcast sebelumnya saya ngebahas hal yang menarik ya tentunya, yakni mengenai respon Al-Quran terhadap masa quarter life crisis. Namun kali ini pun saya akan membahas hal yang tak kalah menarik dari episode sebelumnya ya, yakni akan membahas mengenai eksistensi seorang perempuan. Eksistensi? Maksudnya? Nah, eksistensi di sini yang dimaksud adalah bagaimana posisi seorang perempuan terkait jiwa kepemimpinannya. Nah, maka timbullah pertanyaan yang sangat menarik. Apakah perempuan bisa menjadi pemimpin? Hayo, jawabannya apa? Bisa atau tidak? Ya, sebelum kita jawab pertanyaan itu, saya mau sedikit cerita nih tentang apa yang pernah saya alami pada saat saya SMP. Pada saat saya SMP tuh saya diajak oleh teman saya, diundang untuk menghadiri acara syukuran ulang tahunnya. Bukan cuma saya sih yang diundang, tapi teman saya juga diundang. Semuanya sekelas tuh diundang. Lalu setelah sekolah usai, beres, bubar, kita satu kelas berkumpul di halaman sekolah pas pulang sekolah. Apa yang kita bicarakan di kumpulan itu adalah bagaimana teknis kita berangkat ke rumah teman saya yang ulang tahun ini gitu. Dan ternyata intinya kita akan sama-sama jalan ke rumah teman saya yang ulang tahun ini, karena memang rumahnya nggak jauh dari sekolah, cuma 15 meter lah. Nah, di saat perjalanan tuh ada kejadian yang menarik yang saya coba sedikit analisa ya. Pada saat perjalanan ada teman saya yang perempuan bilang kayak gini, ayo laki-lakinya kalian duluan di depan, kita perempuannya di belakang aja. Nah, itu maksudnya apa coba? Apa itu teh apa? Nah, saya tuh mikir di sana, emang mesti kayak gitu? Emang mesti laki-laki ya gitu ya yang di depan, terus perempuan di belakang? Kalau dikonotasikan dengan hal yang lain ya,
emang perempuan mesti di bawah gitu, laki-laki di atas misalnya. Emang perempuan mesti dipimpin, nggak bisa memimpin seperti laki-laki gitu. Nah maksudnya ke sana gitu. Nah di situ kan timbul opini bahwasanya perempuan tuh memang udah misalkan disuruh aja, dikuasai aja, terkhusus sama suami gitu. Kebanyakan kan suami itu punya paham yang memang patriarkis gitu ya, ingin menguasai gitu kan. Jadi apapun yang diinginkan oleh seorang suami kepada istri harus dilakukan oleh istri misalkan. Itu namanya si suami ini memang gimana ya, bukan patriarkis sih, emang sedikit egois. Padahal antara perempuan dan laki-laki tentunya punya hak yang sama di dalam dimensi tertentu gitu kan. Nah kali ini saya akan bahas mengenai pertanyaan yang timbul tadi kan. Pertanyaannya adalah, apakah perempuan bisa menjadi pemimpin? Jawabannya adalah, menurut referensi yang saya dapatkan di salah satu literatur ternama ya, yakni tulisannya salah satu tokoh besar di Indonesia, yakni Imam Besar Istiqlal, yang sering dikenal sebagai Profesor Nazaruddin Umar, dan juga dikenal banyak orang sebagai aktivis literasi kesetaraan gender. Menarik dan keren, saya juga suka gitu. Biar perempuan dan laki-laki tahu gitu terkait hal ini. Nah, di dalam tulisannya Profesor Nazaruddin Umar mengutip salah satu firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 23 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Yang artinya bahwasannya sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Lalu apa yang menjadi rahasia dari ayat ini? Oke. Jadi menurut Profesor Nazaruddin Umar, bahwasannya Al-Quran memperkenalkan siapapun boleh menjadi pemimpin, bahkan termasuk perempuan. Wah, berarti perempuan bisa dan boleh menjadi pemimpin dong. Nah, ada alasan lain juga. Menurut beliau, Al-Quran mengisahkan langsung kisah perempuan hebat yang menjadi pemimpin dan cukup berhasil tentunya saat itu. Di dalam Al-Quran disebutkan beliau adalah Ratu Balqis yang memiliki kerajaan hebat. Bahkan tidak disebutkan ada seorang laki-laki yang memiliki kehebatan yang sama seperti Ratu Balqis. Lalu di dalam tulisannya beliau pun bertanya, siapa itu Ratu Balqis? Ternyata Ratu Balqis adalah pemimpin yang sangat hebat, mendapatkan pengakuan dari Al-Quran dengan redaksi kalimat Laha 'arsyun 'azim. Apa itu artinya? Artinya adalah pemilik kekuatan yang besar, pemilik superpower kan. Nggak ada kata-kata Lahu 'arsyun 'azim, nggak ada. Justru Al-Quran menggunakan kata Laha 'arsyun 'azim sebagai penisbatannya terhadap Ratu Balqis. Lalu Profesor Nazaruddin Umar ini melakukan kajian ini sangat ketat. Ini kalau menurut saya masuknya kajian teks ya, kajian teks. Nah di sana tuh beliau tidak menemukan penyematan yang sama seperti Ratu Balqis. Nggak ada, bahkan kepada laki-laki pun nggak ada.
Lalu ia pun menjelaskan bahwa para nabi sekalipun tidak memiliki kekuasaan yang hebat seperti kekuasaan Ratu Balqis. Jadi, laha di sini merupakan kata ganti untuk perempuan. Dan kita nggak pernah menemukan satu ayat sesuai yang dikatakan oleh Prof di dalam Al-Quran. Lahu arsyun azim, nggak ada lahu arsyun azim. Yang ada adalah laha arsyun azim. Kata ganti untuk perempuan. Perempuan itu adalah Ratu Balqis. Sekalipun itu para nabi nih, mohon maaf, ini kalau kita kajiannya kalau teks ya seperti ini. Lalu ada salah satu kalimat julukan di dalam Al-Quran yang sering digunakan untuk menyebutkan suatu negara yang aman, sejahtera, dan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang sering kita dengar tuh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan? Kalimat ini tuh jika diartikan di dalam bahasa Indonesia bermakna negara yang sangat indah dan Allah pun mengampuni. Nah, kalimat julukan ini di dalam Al-Quran juga disematkan kepada negeri yang dipimpin oleh salah satu orang yang hebat, yakni siapa? Ratu Balqis. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, tadi ayat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, itu merupakan merek, kalau menurut Prof, merek yang diberikan kepada Ratu Balqis sebagai raja perempuan. Begitu dahsyatnya firman Allah Al-Quran memberikan posisi perempuan. Lalu Profesor Nazaruddin Umar pun mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kitab suci pertama yang menjelaskan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin seperti Ratu Balqis. Keren kan? Jadi kalian nih sebagai perempuan mau gak jadi pemimpin? Tapi syaratnya tentunya harus hebat seperti Ratu Balqis. Perempuan itu bukan lagi biang kesalahan seperti yang dianggap kebanyakan laki-laki misalkan. Lalu di sini Al-Quran adalah kitab suci yang memang pertama yang memperkenalkan bahwa perempuan itu bukan lagi hal yang rendah. Perempuan itu bukan lagi orang yang di bawah. Perempuan itu bukan lagi orang yang dikuasai. Justru perempuan juga punya kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik, yakni di sini menjadi pemimpin. Karena apa? Karena kehebatan dan kebesaran yang ia miliki, kapabilitas yang mumpuni yang dimiliki oleh seorang perempuan. Jadi kalian mau gak jadi pemimpin nih? Penyimaknya perempuan nih, pasti hore-hore karena dianggap bisa menjadi pemimpin. Nah, ini hanya salah satu bagian dari bentuk penafsiran Al-Quran melalui kajian teks. Jadi penafsiran Al-Quran itu adalah sebuah keniscayaan, dan keragaman dalam menafsirkan Al-Quran pun adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran misalkan A atau B atau C, nah itu tuh adalah sebuah keniscayaan dan kita harusnya tidak asing dengan hal itu. Asalkan penafsiran itu tidak keluar dari koridor kaidah tafsir yang sudah ditentukan oleh para ulama-ulama tafsir. Seperti itu. Baik, jadi pembahasan kali ini adalah mengenai apakah perempuan bisa menjadi pemimpin. Tentu di bahasan kali ini perempuan bisa menjadi pemimpin. Keren kan? Makanya perempuan yuk jadi pemimpin, jadi wanita atau perempuan yang hebat. Oke, kayaknya usai sudah. Selanjutnya akan kita sambung kembali di hari esok tentunya, yang mudah-mudahan lebih cerah dan berwarna. Mohon maaf atas segala keterbatasan, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Eko Firdaus, salam kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.